otomatis tidak ada lagi penghalang untuk Alexander masuk ke wilayah Persia. Right here, we cut the throat of the Persian army. Di video kemarin kita sempat membahas tentang sejarah madu dan sempat juga bahas tentang Aristoteles. Sebenarnya bagus juga sih untuk ngangkat kisah seorang Aristoteles ini. Tapi di video kali ini kita nggak bahas Aristoteles, tapi kita membahas muridnya, yaitu Alexander the Great. Langsung aja di Cuma Searching. Sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, aku mau intermezzo dikit nih tentang Aristoteles. Nah, beliau ini kan terkenal sebagai bapak ilmu pengetahuan dan ahli filsafat. Dia merupakan murid dari Plato. Di balik tentang gelarnya ini maksudnya, ada beberapa teori yang telah dibantah di era modern zaman sekarang nih. Salah satu teorinya adalah tentang teori keabadian dunia. Jadi nggak ada tuh penciptaan dunia atau Big Bang dan segala macam. Jadi dunia ini ada, ya emang udah ada dari dulunya kayak gitu. Selanjutnya ada lagi nih teori geosentris. Jadi bumi sebagai pusat tata surya. Okay. Dan juga ada teori tentang terciptanya makhluk hidup itu dari benda mati. What? Hal ini didasarkan ketika Aristoteles membedah seekor belut. Ketika dia membedah seekor belut ini, dia tidak mendapati adanya telur dan sperma. Jadi dia menganggap kalau belut ini nggak bereproduksi dan spontan tercipta dari lumpur. Nggak sampai di situ juga nih. Jadi dia menganggap bahwa lalat, kutu, kerang, dan tiram ini juga tercipta dari benda mati. Jadi nganggap kalau orang-orang yang berpendapat kunang-kunang ini dari kuku-kuku mayat ini mungkin pakai teori ini nih kayaknya nih. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu Alexander the Great. Alexander sendiri lahir di kota Pella tahun 21 Juli 356 sebelum Masehi. Dan ketika Alexander berumur 10 tahun, ada hal yang menarik nih di sini nih. Ketika ayahnya Raja Filipus II ditawari kuda sama pedagang. Nah, ketika ayahnya ini mencoba untuk menaiki kuda ini, ternyata kuda ini sangat liar dan gak bisa dijinakin sama beberapa orang. Tapi ketika kuda ini akan dikembalikan ke pedagang tersebut, nah si Alexander ini yang umur 10 tahun ini tiba-tiba menghalangi ayahnya agar tidak mengembalikan kuda tersebut. Dan dia ingin mencoba untuk menjinakkannya. Gokil nggak ini? Umur 10 tahun mau jinakin kuda liar. Kalau aku sih udah ketendang kayaknya ini. Tapi ternyata berhasil. Ketika Alexander mencoba menaiki kudanya dan dielus-elus dulu kudanya itu, habis itu dinaiki, terus diajak itu buat jalan itu. Nah, seketika ayahnya yang melihat kejadian tersebut itu langsung senang dan gembira. Lalu dia menghampiri Alexander dan menciumnya, serta mengatakan, "Putraku, kau harus mencari kerajaan yang lebih besar untuk ambisimu, karena Makedonia terlalu sempit untukmu." Ketika Alexander berumur 13 tahun, dia menyadari bahwa pentingnya ilmu, dan ayahnya pun berkeinginan untuk mencarikan dia seorang guru. Setelah dipilih-pilih beberapa guru, dan kandidatnya yang terpilih yaitu adalah ya Aristoteles ini. Dan Aristoteles diberikan imbalan dengan Raja Filipus ini akan merekonstruksi atau membangun ulang kampung halamannya yang dulu pernah sempat dihancurkannya.
dan memberikan kuil Nimfa di Mieza sebagai ruang belajarnya Alexander dan beberapa anak bangsawan Makedonia. Aristoteles mengajari Alexander dan beberapa kawannya ilmu pengetahuan tentang pengobatan, moral, filsafat, agama, logika, dan seni selama 3 tahun. Dan pada tahun 336, ketika itu Alexander menginjak umur 20 tahun, ayahnya, Raja Filipus II, ketika itu sedang menghadiri acara pernikahan putrinya, yaitu saudaranya si Alexander ini. Dan di acara pernikahan tersebut, Raja Filipus II mati ditikam oleh pengawalnya sendiri. Ketika pengawal tersebut kabur, dua teman dari Alexander berhasil mencegatnya dan lalu membunuhnya. Dengan demikian, Alexander pun resmi menjadi Basileus atau Raja Makedonia. Philip, may the gods bless the king! May the gods bless Alexander! Alexander memulai masa pemerintahannya dengan cara menyingkirkan orang-orang yang berpotensi mengancam tahtanya. Dan dia pun pernah mengeksekusi sepupunya, yaitu Amintas IV. Ketika berita kematian Raja Filipus II sudah menyebar di seluruh seantero Yunani, maka muncullah pemberontakan-pemberontakan di kota-kota, seperti contohnya di Athena dan Tifa. Tetapi pemberontakan tersebut berhasil diredam oleh Alexander, dan dia pun segera melakukan pengamanan wilayah di bagian utara. Karena sebenarnya di sana pun juga ada pemberontakan. Jadi dia fokus ke utara dulu nih. Sebelumnya akhirnya si kota Tifa dan Athena ini kembali melakukan pemberontakan. Sebenarnya Athena ini kayak 50-50 gitu. Kayak mau berontak, enggak. Berontak, enggak. Tapi beda lagi dengan yang kota Tifa ini. Nah, kota Tifa ini udah 100% membulatkan tekadnya untuk memberontak kepada Alexander. Mendengar hal tersebut, Alexander segera mengirimkan pasukannya ke kota Tifa dan meluluh lantakkan kotanya serta membunuh semua penduduknya. Mendengar hal itu, kota Athena pun jadi langsung nyerah gitu deh. Karena ngelihat nasibnya kota Tifa aja mengenaskan kayak gitu, ya kota Athena ini pasrah aja gitu. Dan dengan demikian, Alexander berhasil mengamankan posisinya di Yunani. Apakah ceritanya sampai di sini? Tentu tidak. Karena pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander mengirimkan pasukannya ke Selat Dardanella, yaitu wilayah Anatolia yang sekarang ini bertempat di Turki. Alexander membawa pasukannya sejumlah 48.100 infanteri, 6.100 kavaleri, dan 120 armada kapal lautnya. Setelah memasuki wilayah Anatolia, Alexander pun segera mengamankan wilayah tersebut dengan cara mengambil alih seluruh kota-kota penting di wilayah tersebut. Lalu dia pun bergerak ke arah Syam. Dan di Syam ini, dia sudah dicegat oleh Raja Darius III, yaitu Raja Persia. Dan di sini terjadilah peperangan yang kemudian dimenangkan oleh Alexander dan pasukannya. Lalu Raja Darius III ini lari dari medan pertempuran. Setelah Alexander menguasai wilayah Syam dan ingin menuju ke arah Mesir ke bawah, otomatis kota-kota yang menuju ke arah Mesir itu langsung pada menyerah semuanya. Karena ya itu gak mau diluluh lantahkan sama Alexander. Karena Alexander ini brutal juga dia ini. Soalnya tiap masuk ke dalam kota, dia itu membumi hanguskan kotanya. Yang laki-laki dibunuh, yang perempuan sama anak-anak dijadikan budak. Gila. Tapi ada satu nih kota yang gak mau menyerah sama Alexander, yaitu kota Gaza. Kota Gaza ini memberikan perlawanan yang sangat sengit. Hal ini terbukti
ketika Alexander dan pasukannya baru bisa menguasai kota ini setelah 3 kali pertempuran. Dan akhirnya nasibnya sama juga sih kayak yang lain-lainnya. Kotanya diluluhtakan, perempuannya sama anak-anaknya dijadikan budak, dan laki-lakinya dibunuh. Dan di tahun 332 sebelum Masehi, akhirnya Alexander menduduki wilayah Mesir. Dan ketika memasuki wilayah Mesir ini, dia pun dianggap sebagai seorang pembebas dan diberikan gelar yaitu putra dari dewa Amun-Ra, dan terkadang juga digelari sebagai putra dari Zeus. Setelah 1 tahun di Mesir, Alexander membawa pasukannya ke arah Mesopotamia, yaitu sebelah utaranya Irak. Dan di situ lagi-lagi Alexander bertemu dengan Darius III dan pasukannya. Di sini terjadi pertempuran yang sangat krusial banget. Namanya pertempuran Gaugamela. Kenapa kok sangat krusial? Ketika wilayah Mesopotamia ini sudah jatuh ke tangan Alexander, otomatis tidak ada lagi penghalang untuk Alexander masuk ke wilayah Persia. Right here, we cut the throat of the Persian army. And when bold Cassander breaks, stretching their left, a hole will open. Pray for the hole! Then I and my cavalry will strike through that gap and deal the death blow to Darius' head. Dan hasilnya samalah kayak kemarin. Pasukan Persia itu kalah total, diobrak-abrik sama pasukannya Alexander. Karena pasukannya Alexander ini dia itu punya formasi phalanx. Jadi tentaranya itu pakai tameng sama tombak panjang, namanya sarissa. And deduce about the original Macedonian phalanx of Philip. It consisted of basic units of 10 men, called a decus, although this number was soon increased to 16. Multiple decus units, or decades, were then combined into larger groupings called lokoi. Setelah Alexander dan pasukannya mengalahkan pasukan Persia, si Darius III ini ngapain coba? Kabur lagi di medan perang. Akhirnya Alexander dan pasukannya berhasil menguasai Mesopotamia dan memasuki kota Babilonia. Setelah dari Babilonia, gak pakai lama Alexander dan pasukannya langsung merangsek ke dalam wilayah Persia. Setelah berhasil melumpuhkan pasukan penjaga di gerbang utama dan akhirnya memasuki kota Parsa, yaitu ibu kotanya Persia. Dan di kota Parsa ini, si Alexander ini pernah membakar istananya Raja Xerxes. Iya, Xerxes, musuhnya Leonidas. Spartans! What is your profession? Para sejarawan menganggap hal ini sebagai bentuk balas dendam, karena dulu Raja Xerxes pernah membakar kota Athena. Setelah menguasai kekaisaran Persia, Alexander pun akhirnya meneruskan perjalanan ke wilayah timur. Tetapi ketika sampai di wilayah Punjabi, pasukannya ini menolak untuk merangsek ke timur lagi nih, karena di sebelah timur ini ada 2 kerajaan India yang sangat kuat dan pasukannya ini sudah kelelahan. Jadi dia ini kayak membelot, bukan membelot sih, kayak nggak mau nerusin gitu loh. Soalnya kan udah capek, udah banyak juga yang meninggal, dan akhirnya menuntut Alexander ini untuk kembali ke Yunani. Dan akhirnya pun Alexander mau nggak mau menuruti permintaan para pasukannya ini. Dan sampai sinilah wilayah dari kekuasaan Alexander, dari ujung Yunani sampai di India. Nah, ini lumayan gede juga ini wilayahnya nih ya. Sesampainya di Babilonia, perjalanan menuju pulang ke Yunani. Di sini Alexander meninggal dunia di istana Nebukadnezar. Dan para sejarawan beranggapan bahwa kematian Alexander ini
berakibat dari penyakit malaria atau meningitis yang dia derita. Sebenarnya banyak faktor sih alasan meninggalnya Alexander ini, tapi yang kuat ini alasannya ya ini nih, kena malaria. In this alone, he was made free, the freest man I've ever known. Nah, itu tadi sejarah singkatnya Alexander dan kedikdayaannya selama kurun waktu 15 tahun menjadi raja Makedonia. Hey, that's pretty good. Oh ya nih, ada hal yang sangat menarik nih. Jadi para sejarawan itu menganggap Alexander the Great itu sebagai Zulkarnain yang ada di dalam Al-Quran. Karena melihat dari kekuasaannya ya, luas kekuasaannya maksudnya, itu dari tepi barat sampai ke timur. Jadi ya gimana menurut kalian? Komen. Oke, itu tadi episode Cuma Searching kali ini. Barangkali kalian mau nambahin atau mau mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan subscribe juga jangan lupa. Dan thank you buat kalian yang udah nonton kali ini. Oke, bye-bye. I think I'm falling down, down, down.